Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Thumma assalatu wassalamu ala abdihi alladhi istafa wa ala ali baitihi sadati syurafa ahli as-sidqi wal wafa wa ashabihi al-kiram an-nubala والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء الأوفى أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بالتقوى ومراقبة الله في السر والنجوى فإن أجسادنا على النار لا تقوى فتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari yang bergelar tak dipanggil gelar, yang tak bergelar tak dipanggil nama, kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat, musyahidin wa musyahidat, wal mustami'ina wal mustami'at, yang saya muliakan, saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah subuh ini Allah izinkan kita kembali berada di rumahnya ini untuk menikmati surga dunia ini. Mudah-mudahan di akhirat kita menikmati lagi surga yang abadi. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya atas nikmat yang diberi. Mudah-mudahan nikmat ini semakin hari semakin terasa nikmat lagi, sampai kita mudah-mudahan husnul khatimah. Ma'asyiral kiram, Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan, salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana kita beragama, menjalani visi misi kehidupan di dunia ini. Tentu kalau ingin selamat tak ada jalan kecuali mendengar dan taat kepadanya sesuai dengan kesanggupan yang Allah berikan. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita mengikuti dan selalu kita mengucapkan selawat ini dengan harapan dapat syafaat dari Nabi di hari nanti. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian doa kita untuk para orang tua kita, para guru-guru, para ulama, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Semoga yang sudah meninggal Allah terima amal salehnya, lalu ampuni dosa-dosanya, dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Dan yang masih hidup mudah-mudahan Allah berikan taufik, Allah bimbing dengan hidayah sampai akhirnya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Khususnya imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah yang kita banyak mengambil ilmu daripadanya melalui kitabnya Ar-Risalah ini. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan yang disampaikan oleh imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah, wajhun akhar minal ikhtilaf, bentuk lain dari ikhtilaf. Kalau pembahasan sebelumnya ikhtilaf antara hadis dengan hadis atau ayat dengan ayat, pada zahirnya bertentangan, berujung pada an-nasikh wal mansukh, yang hasil akhirnya mengamalkan sebagian dalil, meninggalkan sebagian yang lain. Yang nasikh diamalkan, yang mansukh ditinggalkan.
Kemudian beliau sudah menyebutkan pula di antara bentuk ikhtilaf yang tidak berakhir pada nasikh wal mansukh, yaitu bisa berakhir pada mentarjih sebagian dari sebagian yang lain, seperti beliau menguatkan riwayat salat al-khauf yang kita bahas cukup seru juga kemarin berarti ya. Nah, yaitu meriwayatkan, yaitu beliau melebih i'timad hadis siapa kemarin? Khawat ibn Jubair al-Ansari, karena dikuatkan dengan cara yang ada dalam Al-Quranul Karim. Sah? Tapi bukan berarti di sini bukan berarti meninggalkan yang lain, tidak. Tapi diamalkan sesuai situasi dan kondisinya. Ini namanya tarjih, dikuatkan sebagian, bukan menafikan yang lain di saat-saat tertentu. Ada yang tarjih yang juga meninggalkan yang lain kalau ikhtilafnya tadad, ikhtilaf yang tidak bisa dikompromikan. Tapi yang kemarin itu masih bisa dikompromikan, berarti sifatnya bukan kontradiktif tapi bersifat ikhtilaf yang variatif, yaitu bervariasi. Bila diperlukan atau kondisinya sama seperti yang disebutkan oleh beliau, musuh di depan, maka cara yang diriwayatkan dalam hadis Ibnu Umar itu yang dipakai. Wallahu taala alam. Nah, sekarang beliau masuk lagi memberi contoh wajhun akhar min al-ikhtilaf. Jadi bentuk lain dari ikhtilaf. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Qala li qailun. Berkata kepadaku orang yang berkata, maksudnya ada yang bertanya. Memang ilmu itu banyak lahir dari pertanyaan. Jadi sering ditanya akhirnya mengkristal sebuah kaidah di seorang alim. Kata Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala, Imam Al-Auza'i mengatakan ma zada ilmal alimi illa as'ilatu al-awam. Al-awam tidaklah bertambah ilmu seorang alim kecuali karena banyaknya pertanyaan dari masyarakat umum. Banyak pertanyaan yang dapat jawab, langsung jawab. Kalau enggak, suruh orang lain kan. Enggak dapat juga orang, balik lagi kita terpaksa banyak lagi belajar. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Qala li qailun, berkata kepadaku seorang yang bertanya, qad ikhtulifa fit tasyahhud. Syekh kan tahu bahwa tasyahhud itu ada ikhtilaf. Ada beberapa riwayat yang bacaannya berbeda. Kan kalau dulu kita tidak terlalu masalah, sekarang ada sedikit beda saja. Orang sudah melihat ya Pak. Jadi, ada ikhtilaf. Lalu mana yang dahulukan, atau ini dua-duanya dibolehkan atau tidak? Seperti hari ini kan ribut ya bicara tentang Al-Fatihah kan? Mau tahu nanti siang insyaallah. Ya, tunggu coming nanti siang insyaallah. Enggak paham ini. Jumat nanti di mana? Ya di masjid. Oh ya, enggak paham rupanya. Apa enggak hafal jadwal nampaknya. Nah. Kalau Bapak mau, kalau enggak saya ambil tema yang lain. Baik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Farawa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud yaitu Abdullah ibn Mas'ud Abu Abdurrahman Al-Hudhali yang disebut oleh Nabi dulu dengan Al-Ghulamul Mulham, atau dikenal juga dengan sahibu na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tukang bawakan sendal Nabi alaihi salatu wassalam. Mulia enggak amalannya? Tukang bawa sendal? Sendal Nabi. Terus sendal orang ke masjid?
Mulia juga Pak ya, subhanallah. Jadi pelayan tamu Allah, jangan, itu bukan pekerjaan hina. Itu pekerjaan mulia. Bisa mengamankan orang sholat. Sebab kalau bapak bawa sepatu yang harganya 1 juta, tidak ada tukang parkir sepatu. Gimana? Bawa ke dalam masjid, dilarang sama pengurus. Tinggal di luar masjid, kita tak khusyuk dalam salat. Nah, ada yang melayani di situ. Mulia enggak? Apalagi kalau berapa bayar, terserah bapak saja. Nah, kalau dibilang 2.000 sedikit kan, kalau terserah kadang ada yang kasih 50, enggak ada tukerannya. Nah, kan mantap. Itu bagus juga, terserah kan seikhlasnya. Nah, seikhlasnya. Jadi itu bagus, Bang. Apalagi sandalnya Rasulullah SAW. Bapak tahu dari mana mulianya? Sampai Heraklius, kena kenal Heraklius, Kaisar Romawi, bercita-cita ingin jadi pembawa sandal Nabi. Andainya saya bersama beliau, saya yang buka pasangkan sandalnya. Itu Kaisar Romawi. Kaisar Romawi, kalau ibaratnya sekarang tuh Presiden Amerika sekarang tuh. Kalau sempat saya di Zaid bin Sabit, saya pakai saya juga parkir sandal dan sepatu pakai dia. Nah, jadi begitulah. Jadi sampai dia berangan-angan ingin kalau seandainya saya bersama Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam, saya yang akan buka pasangkan sandalnya. Nah, ini dapat predikat itu oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan hasilnya apa? Jadi dia salah satu dari fuqahaul Islam, khususnya di Irak, yaitu yang jadi rujukan ilmu di Irak di masa sahabat itu. Di antaranya yang terbesar ada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Farawa Ibnu Mas'udin an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Mas'ud meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yu'allimu tasyahhud kama yu'allimuhum as-surata minal Qur'an. Nabi mengajarkan kepada mereka at-tasyahhud. Kalimat tasyahhud kan diambil dari kalimat as-syahadah. Karena dalam tasyahud itu ada syahadah. Dan syahadah itu yang paling menonjol dalam tasyahud itu. Karena dia adalah kalimat yang wajib diucapkan dan kalimat yang menyelamatkan. Di dunia ini yang menyelamatkan kita, tasyahud inilah. Siapa yang tidak bertasyahud tak akan selamat. Makanya orang-orang yang tidak pernah tasyahud, tidak pernah sholat, tak akan selamat. Ya, andainya pun tidak kafir, seperti yang dikatakan jumhur ulama bahwa mereka yang meninggalkan sholat dengan sengaja keluar dari Islam. Andainya bukan itu pendapat yang benar, tapi juga tidak lulus, sebab terancam dihimpun bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Qarun, bersama Ubay. Ya Allah, Ubay? Jangan bilang bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu Allah kirim salam sama dia. Ubay bin Khalaf. Nah, itu pentolan kafir Quraisy dulu. Nah, orang yang tidak salat dengan sengaja, dalam hadis Nabi, berarti siap-siap berkumpul dengan Fir'aun. Kemudian Haman. Kemudian Harun dong, Qarun. Qarun. Kemudian Ubay bin Khalaf. Nah, kalau sama orang tuh kumpul di akhirat, kira-kira selamat enggak? Hah? Oleh sebab itu jangan tinggalkan salat. Ya, kalau nak tinggal menikah enggak masalah, nah, nikah kedua jangan enggak masalah. Ya, tapi kalau meninggalkan salat jangan. Nah, sibuk apapun, penting apapun urusan, ya kita tidak mau dikumpulkan dengan orang-orang itu. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi sebab tidak sholat, tidak ada tasyahudnya, Pak, ya. Ya, tidak ada tasyahudnya. Makanya itu mungkin sebabnya, wallahu a'lam, kenapa para penyuluh kita hari ini bila mengakadkan nikah,
menyelenggarakan akad nikah, itu walinya disuruh beristighfar dulu. Iya kan? Disuruh istighfar, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Gitu ya. Dijamin kan? Habis itu asyhadu, disuruh lagi bersyahadat. Mungkin wallahu alam mereka berjihad karena banyak umat Islam hari ini meninggalkan salat. Saya awalnya karena ini kan tidak termasuk sebenarnya dalam dalam protap akad nikah kan tidak masuk. Cuman setelah saya pikirkan kembali, ini bagus juga sebab apa? Takut nanti menikahkan orang yang tidak salat. Nanti walinya tidak salat, khawatir kita, makanya disuruh lagi bersyahadat. Demikian juga calon pengantin takut dia juga tidak salat, maka disuruh bertaubat dan mengucapkan kembali syahadat. Masya Allah. Gimana menurut antum? Masuk kan? Boleh tak? Alhamdulillah. Ini jihad daripada mereka, mudah-mudahan Allah terima. Ma'asyiral kiram. Nah, karena dalam hadis Ibnu Mas'ud ini Nabi alaihissalatu wassalam, Abdullah bin Mas'ud menceritakan, kana yu'allimuna tasyahhud. Nabi mengajarkan kita tasyahhud kama yu'allimuna as-surata minal Qur'an, seperti mengajarkan surat Al-Qur'an. Kemarin kita bilang PAD, surat Al-Quran boleh salah baris? Tidak boleh. Boleh salah huruf? Enggak boleh. Berarti serius Nabi mengajarkan? Ya serius. Seperti mengajarkan as-surata minal Quran. Mengajarkan surat Al-Quranul Karim. Nah. Faqala fi mubtadahu. Asalnya fi mubtadaihi. Boleh. Mubtadahu. Hamzahnya dijadikan alif. Nah. Itu dari secara bahasa itu dibolehkan. Faqala fi mubtadahu, kalau yang jumhur mengatakan fi mubtadaihi. Fi mubtadaihi. Ini imam menggunakan bahasa Huzail. Kata Huzail salah satu kabilah besar Arab, dan Imam Syafi'i menjadi rujukan utama bagi bahasa Arab, khususnya di bahasa Huzail. Beliau yang paling menguasai bahasa itu. Padahal beliau dari Quraisy. Tapi beliau rajin berkelana ke daerah-daerah pedalaman, tempat orang-orang asli Arab bermukim. Maka dia mencari bahasa mereka, bergaul dengan orang-orang kampung itu, sehingga bahasa Huzail sangat-sangat dikuasai oleh Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih. Thalatha kalimat, yaitu 3 kalimat. At-tahiyyatu lillah. Habis itu wassalawatu al-mubarakat. Fa bi ayyi tasyahhudi akhazta. Nah, tasyahud yang mana yang engkau ambil? Maksudnya mana yang diamalkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Karena ada nanti tasyahud yang diajarkan Nabi ke Ibnu Mas'ud, seperti yang dimulai masalah ini oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Ada nanti tasyahud yang diajarkan kepada Abdullah bin Abbas, juga seperti mengajarkan Al-Quran. Kemudian yang diajarkan oleh Umar bin Khattab alal mimbar, di atas mimbar. Nah, mana yang kau ambil ya Imam? Fakultu, saya jawab. Nah, lihat lagi, Imam Asy-Syafi'i selalu mengarahkan kita kepada akhbarana wa haddatsana. Makanya sekarang kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dalil itu bukan pada pemahaman seorang ulama, bukan pada amaliyah seorang alim, bukan pengalaman pribadi. Jelas ya? Sekarang kan orang banyak berdalil kepada pendapat ulama. Jelas? Dan kalau tidak ikut ulama yang berpendapat seperti itu, dianggap tidak menghormati ulama. Padahal ada ulama lain yang tidak sama dengan itu.
Ya misalnya kasus yang saya bocorkanlah sedikit sekarang. Tapi nanti siang hadir enggak? Jumat. Yang sampai tidak hadir pula. Nah, nah seperti masalah Al-Fatihah ketika memulai pelajaran seperti ini. Ya bikiramil Fatihah kan. Apa-apa hajat sudah pakai Al-Fatihah misalnya. Kan ini yang kemarin jadi udah jadi viral kan. Al-Fatihah memang viral juga asalnya. Karena setiap hari kita minimal baca 17 minimal ya. Alhamdulillah. Sekira dipotong tadi enggak. Nah, 17 kali minimal dalam sehari. Iya. 17, Pak. Saya bilang apa tadi? Dia bilang 17, Pak. Hati-hati. 17 kali. Nah. Berarti memang sudah viral juga. Cuman ketika datang kemarin seorang ulama dari Arab Saudi yang berdarah Indonesia, si Asim. Dia ingin mengingatkan orang. Dia tidak mengatakan bahwa tidak ada pendapat ulama. Dia tak lebih tahu dari kita. Dia sudah kelasnya bukan levelnya, bukan level sembarangan. Jadi kalau ada yang bilang tidak jelas, keterlaluan. Karena yang ngundang bukan lembaga abal-abal. Pimpinan pusat, tidak tahu juga. Pimpinan pusat, Muhammadiyah. Pimpinan pusat, Muhammadiyah. Jadi kalau menuduh itu orang abal-abal, tidak sembarangan atau tidak jelas, berarti menuduh titik-titik. Jangan disebutkan, nanti provokasi gitu. Jangan. Nah. Jadi bukan orang sembarangan, dia sudah kelasnya internasional. Awak kelas lokalnya sudah bangga kita. Jadi kaum muslimin, dia bukan orang tak paham itu. Cuman dia kan menyebutkan, ada enggak nabi? Kan itu masalahnya. Ada enggak nabi melakukan itu? Kalau antum sekarang kan kajian nih. Nabi pernah enggak kajian? Pernah Nabi kajian? Lebih sering dari kita mungkin ya. Nah, Nabi pernah enggak ceramah? Pernah. Nabi pernah khutbah? Nabi pernah hajatan? Nabi pernah kenduri? Bukan kenduri arwah, jangan salah paham. Makan bersama dengan sahabat? Enggak pernah? Sering. Nabi pernah nikah? Sering. Nabi pernah bahari raya? Nabi pernah doa bersama? Masa enggak pernah, Bang? Pernah, sering. Bukan kalau ada yang bilang Nabi enggak pernah doa bersama, berarti harus belajar lagi. Nabi sering doa bersama. Kan ada Nabi doa bersama, ada sendiri. Ini ragu nampaknya udah mulai. Antum terbayang doa salat 5 waktu itu masalahnya. Bukan ke situ. Kawan. Nabi pernah doa bersama. Sah? Betul enggak? Nabi pernah rapat? Pernah. Nabi berharap barakah apa tidak? Berharap. Nah, surat Al-Fatihah barakah apa tidak? Barakah tidak. Nabi pernah enggak memulainya dengan bikiramil Fatihah? Hah? Enggak ada. Beliau hanya menyampaikan itu. Soal si fulan berpendapat ini, si fulan mengatakan ini, si fulan mengamalkan ini. Atau misalnya saya setiap hari sebelum belajar mengamalkan 10 kali Al-Fatihah, itu pengalaman pribadi, tidak bisa jadikan dalil. Oh enggak, saya dengan itu berhasil jadi doktor. Perasaan antum. Sah? Perasaan kita. Bu, kalau perasaan, masalah pengalaman, ini bukan orang Islam aja. Mohon maaf ini, bukan menyamakan dengan orang non-Islam. Orang Cina, kalau Feng Shui-nya betul, itu Feng Shui? Tidak tahu ya. Tidak tahu ilmu itu ya. Bagus itu. Jadi anaknya dikaya karena bilangnya Feng Shui-nya benar. Tahu Feng Shui enggak? Nah, saya juga tidak paham. Nah, misalnya arah rumah kita. Kalau arahnya ke sini, misalnya ada istilah tusuk sate atau tusuk sate. Tidak tahu juga. Itu gimana saya jelaskan nanti. Tidak selesai risalah ini. Semua pada tidak jelas. Intinya banyak orang berkeyakinan sah. Orang-orang jahiliyah dulu juga berkeyakinan. Bila terbang ke kanan berhasil. Dan memang kenyataannya setiap mereka terbang burung ke kanan mereka rata-rata berhasil. Tapi apakah itu benar? Jelas? Mohon maaf. Dulu orang jahiliyah kalau nak pergi berdagang ambil burung sah. Tidak pernah dengar Pak Haji? Ambil burung, suruh diterbangkan. Terbang ke kanan tanda sukses. Terbang ke kiri tanda malang. Kalau tidak terbang,
Jadi setiap terbang ke kanan mereka lanjutkan dan berhasil. Nah, apakah karena itu berhasilnya? Maka ini tidak bisa dijadikan dalil. Paham maksud saya? Hah? Paham enggak? Ayah saya dulu setiap saya mandi dibacakan Al-Fatihah 50.000 kali. Lalu bisa enggak dia klaim Dasman jadi dokter di Madinah gara-gara Al-Fatihah? Saya bacakan 50.000 kali. Perasaan ayah saya. Yang benar ada itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Amal itu bisa enggak digunakan untuk orang lain? Enggak bisa jadikan dalil. Makanya dalilnya lihat Imam Syafi'i, faqultu akhbarana Malik. Jadi kembali kepada dalil. Ini jadi bocoran jadi Ustaz. Jadi tidak semangat Pak Jumat nanti. Saya ganti nanti aman tuh. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Paham? Jadi amal-amal orang bukan tidak boleh berijtihad, silakan aja berijtihad, tidak ada masalah. Cuman ketika beliau menyampaikan, ada enggak Nabi? Jelas enggak? Jelas enggak pertanyaannya? Kan ini yang kita mau. Nabi pernah melakukan semua yang kita lakukan ini. Nabi butuh enggak itu? Butuh enggak barakah? Dan Nabi paham enggak Al-Fatihah barakah? Masa enggak paham dia? Kepada dia diturunkan. Kemudian sahabat semuanya. Ada enggak mengamalkan? Umar, saudara-saudaraku, ya para mujahidin, agar perjalanan jihad ini dapat keberkahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, jangan lupa kita membaca Al-Fatihah. Ada enggak? Taib. Menurut antum sahabat bisa semuanya sepakat tak mengamalkan. Menurut antum gimana? Karena enggak paham satu pun. Karena tidak paham. Atau karena mereka tidak bersemangat beramal. Hah? Atau nanti ajalah untuk umat Islam belakangan aja. Untuk kami tidak perlu. Ini kan tanda tanya besar. Sampai Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad. Mereka guru-guru fikih semua. Paham tidak hadis itu? Tapi kenapa mereka juga tidak memfatwakan dan mengamalkannya dalam majelis-majelis mereka? Ini yang dimaksudkan oleh beliau. Jelas. Nah, terus gara-gara karena itu dibilang tidak jelas, kan tidak pas itu. Ini gara-gara itu dianggap orang tidak jelas. Justru ini yang jelas. Coba buka buku. Ya pula buka ke buku kembali, buku-buku fikih, khususnya buku-buku para imam itu. Bukan para pengikut mazhab, bisa benar bisa salah. Imam saja bisa benar bisa salah. Sahabat saja bisa benar bisa salah. Terus Dasman? Kena cemooh lagi saya nanti. Dasman lebih bisa benar bisa salah. Cuma saya katakan betul semua kita bisa benar bisa salah. Maka Imam Asy-Syafi'i mengarahkan kita ke supaya tidak benar bisa salah, kemudian mengarahkan ke hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas. Nah, kalau ketika beliau beristinbat, beliau sebutkan wallahu alam. Tapi kalau ketika dia beristidlal dengan sarih dari dalil, dia katakan akhbarana Malik. Dia katakan akhbarana Malik an Ibn Syihab. Malik itu Malik ibn Anas, imam mazhab Maliki. Nah, an Ibn Syihab dari Ibn Syihab yaitu Abu Bakar Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Hizam ibn Syihab Az-Zuhri. Beliau masyhur dengan Ibnu Syihab. Orang yang pertama mengumpulkan hadis secara besar-besaran atas perintah waliul amri waktu itu Umar bin Abdul Aziz. An Urwah, dari Urwah ibn Zubair Ibnu Al-Awwam Al-Asadi, salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Madinah itu fuqahanya ramai di masa tabi'in, tapi yang paling branded namanya Pak? Ya? Betul loh istilahnya. Tolong kalau salah bilang aja. Saya guru bahasa Inggris tapi tidak pandai bahasa Inggris. Nah, iya saya guru bahasa Inggris tapi tidak pandai bahasa Inggris. Karena guru bahasa Inggris kita hanya di grammars. Ya.
Kalau berbahasa kurang bagus. Sama dengan di pondok-pondok pada umumnya. Kalau tanya qawaid nahwu sharaf heban. Tapi kalau suruh berbahasa Arab, bahasa Arab gaya Indonesia. Jadi kalau orang Arab Indonesia sebagian ya yang tidak pandai bahasa Arab, tapi pandai nahwu sharaf, disuruh bahasa Arab, orang Arab minta terjemahkan lagi. Iya. Jadi orang Arab minta terjemahkan lagi. Banyak di antara ungkapan-ungkapan itu kebahasanya, vocabularisnya bahasa Arab. Pemperadanya bahasa Arab, tapi gayanya Indonesia. Nah, jadi ada teman orang orang Sri Lanka. Bukan Sri Lanka, dia orang bukan Sri Lanka, apa namanya, daerah-daerah India. Lalu dia bertemu dengan mahasiswa kita orang Filipina. Dan lalu dia berbahasa Arab kepada orang ini. Orang Filipina ini pandai bahasa Arab. Kalau orang ini pekerja, bahasa Arab gaya. Nah itu gaya India. Kalau ini bahasa Arab orang Arab. Lalu dia bicara lalu dia tidak paham. Lalu tanya ke Syekh orang Arab di bahasanya itu. Betul enggak kawaidnya Syekh? Ya nahwu sharafnya betul, i'rabnya benar. Cuman paham enggak Syekh? Saya enggak paham gitu. Jadi bahasa tarkibnya, susunan betata bahasanya benar. Sampai barisnya pun benar. Cuman paham enggak Syekh? Enggak. Nah, terpaksa ditafsirkan lagi. Itulah kadang-kadang Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Urwah bin Zubair salah satu dari fuqaha yang 7 di Madinah di masa tabi'in. An Abdurrahman ibn Abd, dari Abdurrahman ibn Abd Al-Qari dari Bani Qarah. Baik, annahu sami'a Umar bin Al-Khattab, ini juga tabi'in yang Abdurrahman bin Abd Al-Qari ini juga dari tabi'in. Annahu sami'a Umar bin Al-Khattab, bahwa dia mendengar Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yaqul 'alal mimbar, berkata di atas mimbar. Wa huwa yu'allimun nas at-tasyahhud, sedang dia mengajarkan jemaah atau masyarakat at-tasyahhud. Yaqul, berarti istilah tasyahud ini sudah sejak zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Kan ada sebagian istilah tidak ada zaman Nabi, tapi ada di istilah para ulama. Misalnya kalimat salat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu enggak ada di dalam hadis. Yang ada hadis, "Dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka'a rak'ataini." Lalu diklasifikasi ulama, dia disebut sebagai salat tahiyatul masjid. Nah, sama juga dengan salat al-isyraq atau salat syuruq. Itu juga tidak dikenali dengan istilah itu. Cuma dikenali dengan salat duha. Nah, di dalam apa? Tapi di klasifikasi ulama dibedakan antara al-isyraq dengan salat ad-duha. Sehingga banyak pertanyaan. Waktu tidak cukup Ustaz, lalu salat apa kita? Salatlah sesuai yang cukup waktunya. Kalau sudah masuk wajib, salat wajib. Nah. Taib, wa huwa yu'allimun nas at-tasyahhud, mengajarkan masyarakat at-tasyahhud. Yaqul, dia katakan, qulu, katakan at-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu as-salawatu lillah. At-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu as-salawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini yang diajarkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. At-tahiyyatu lillah. At-tahiyyat dari kalimat asalnya adalah hayya, yuhayyi, yaitu memuliakan, menghormati.
Jadi salam juga disebut dengan tahiyat karena di dalamnya ada penghormatan. Nah, az-zakiyat, az-zakiyat itu yang artinya menyucikan Allah SWT, segala yang suci-suci milik Allah. Wa tayyibat kadzalik, tayyibat adalah segala yang baik milik Allah. As-salawatu, as-salawatu, salawat kepada Allah itu artinya adalah sanjungan, as-sana wa tamjid lillah, bagi Allah SWT. Assalamu alayka ayyuhan nabi, salam kepadamu wahai Nabi. Ini diajarkan Umar di masa Nabi masih hidup atau Nabi setelah wafat? Setelah wafat. Karena mimbar kalau masih ada Nabi, tidak sahabat di situ. Adalah, nah ketika Umar yang di situ berarti Nabi sudah wafat. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita, sebagian saudara kita yang ngaji, misalnya karena ikut Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi kan sudah wafat. Jadi ayyuhan nabinya tidak perlu di apa namanya assalamu alaikanya dirubah menjadi assalamu ala an-nabi. Gitu Pak ya. Saya katakan saya lebih cenderung dengan nas yang diriwayatkan oleh Nabi dari Nabi SAW, karena dia ngajarkan dari Nabi ini. Nah kan Nabi sudah enggak ada lagi. Kan alaika engkau. Nabi sudah gaib sekarang dhamirnya. Sah? Ya dulu Nabi SAW masih hidup. Apakah sahabat membacanya keras-keras? Jadi hukumnya juga hukum gaib. Hukumnya hukum gaib. Paham tak? Antum di belakang, saya imam di sini. Lalu antum ucapkan salam ke saya. Antum bilang, assalamu alayka ya Ustaz Dasman. Gitu tak? Enggak kan? Sahabat juga waktu itu, assalamu alayka ayuhan Nabi juga disirkan. Makanya tidak perlu diganti. Walaupun diriwayatkan dari sahabat seperti dari Abdullah bin Mas'ud juga diriwayatkan diganti dengan assalamu ala nabi. Nah, ala kulli hal ini tidak sampai membatalkan salat. Artinya ada yang baca assalamu ala nabi atau assalamu alayka ayyuhan nabi, itu insyaallah tidak membatalkan salat kan. Nah, jelas? Ala kulli hal, tapi saya lebih memilih lafaz yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ini ada riwayat tapi tidak sabit. Kalimat-kalimat ini didapat Nabi ketika beliau sedang mi'raj, ketika berada di Sidratil Muntaha, tapi riwayatnya tidak sabit. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini lafaz tasyahud. Selepas itu ada salawat. Makanya sebagian ulama di tasyahud awal apakah baca salawat atau tidak. Sebagian besar mengatakan tidak perlu salawat. Tetapi sebagian mengatakan tetap salawat. Apa sebab? Karena Nabi katakan, bakhil orang yang ketika namaku disebut tidak bersalawat. Sekarang nama Nabi disebut atau tidak? Disebut. Maka disunahkan salat bersalawat di tasyahud awal. Walaupun, lalu apa bedanya dengan tasyahud akhir? Tasyahud akhir ada doa setelahnya. Fatakhayyaru minad du'a ma a'jaba ilaik atau ma a'jabaka. Pilihlah doa-doa yang engkau inginkan di setelah itu. Tasyahud awal ada doa. Nah, itu bedanya tasyahud awal dengan tasyahud al-akhir atau tahiyat awal dengan tahiyat al-akhir. Jadi pada umumnya ulama menyebutkan tidak ini berdasarkan zahirnya seperti ini. Tapi wallahu alam, Nabi alaihi salatu wassalam dinamanya disebut maka tetap bersalawat seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi. Qala Asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini kan Rabi' bin Sulaiman muridnya bilang qala Asy-Syafi'i, ini sebut namanya pasti ya
Beliau membedakan antara buku dengan ketika berhadapan langsung. Ya, kalau berhadapan langsung pasti dia bilang qala syekhuna, ustazuna, ya. Nah, jangan bilang pula nanti qala Dasman depan saya, janganlah, panggillah ustaz dikit. Nah. Jadi beda, tapi kalau di belakang enggak apa-apa. Qala Dasman. Sah? Ya Pak Edi? Nah, Pak Edi udah tua masih panggil ustaz semuanya, masa antum enggak? Nah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Qala Asy-Syafi'i, berkata Imam, nah kita pun bilang Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Fakana hadzal ladzi 'allamana man sabaqana bil ilmi min fuqaha'ina sigharan. Inilah yang dulu diajarkan oleh orang-orang terdahulu dari kalangan fuqaha di waktu kami masih kanak-kanak. Berarti sudah belajar sejak masa kecil lagi. Ini juga kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ketika ada yang mengatakan dulu bahwa Imam Syafi'i tidak ahli akidah. Ya, dia ahli hanya di fikih. Tapi alhamdulillah sudah diralat kemudian. Sudah diralat. Dia ahli akidah tapi sama mazhab dengan kita. Cuma ketika ditanya buktinya mana, susah dibuktikan. Tapi ala kulli hal. Mustahil orang-orang dulu khususnya di masa Imam Syafi'i berqurun al-mufaddalah, mereka ahli fikih tapi tidak ngerti akidah, tidak mungkin. Apa sebab? Sebab manhajnya as-salaf belajar akidah dulu baru belajar fikih. Bahkan sebelum belajar Quran mereka belajar iman dulu. Sebuah hadis dari Imam Muslim dari Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu, "Kunna nata'allamul iman qabla an nata'allamal Quran." Kami belajar iman dulu sebelum belajar Al-Quran. Thumma nata'allamul Quran fazdadna bihi imanah. Setelah beriman, baru kami belajar Al-Quran. Setiap Al-Quran itu menambah iman kami. Kalau sekarang enggak. Karena belum beriman pada Al-Quran, hanya semakin baca Quran semakin mengingkari Al-Quranul Karim. Allah musta'an. Jadi harus balikkan metode ini lagi. Dia beriman pada Al-Quran sebelum belajar Al-Quran. Sehingga tidak ada Al-Quran yang menyesatkan nanti. Ya, terus tidak ada Al-Quran yang kan mohon maaf, sebagian Masya Allah luar biasa pula radikalnya. Sehingga dia bilang belajar Al-Quran bikin orang radikal katanya. Nah, karena dia sendiri radikal. Ya, dia sendiri radikal, tidak mau tunduk pada Al-Quran. Dia memaksa Al-Quran supaya tunduk kepadanya, kepada pikirannya dan perasaannya. Baik. Jadi man sabaqana bi ilmin fa'ina sigharan. Ini yang diajarkan dulu oleh para fuqaha di waktu kami masih kecil. Tsumma sami'nahu bi isnan. Setelah itu kami dengarkan hadis ini melalui sanad. Itulah dia bilang akhbarana Malik. Nah, wa sami'na ma khalafahu, dan kami juga mendengarkan, maksud mendengar di sini dengan sanad juga, meriwayatkan dengan sanad. Ma khalafahu, yaitu tasyahud yang berbeda dengan ini. Falam nasma isnadan fit tasyahud yukhalifuhu wa la yuwafiquhu athbata indana minhu wa in kana ghairuhu thabitan. Tapi kami tidak mendengar satupun isnad dalam masalah tasyahud, baik yang sama dengannya redaksinya atau berbeda dengannya, yang lebih kuat sanadnya yang kami ketahui dari sanad ini. Ulang balik. Kita buktikan. Di sini dari riwayat Imam Malik. Malik adalah Jabal, Najm, bintang fikih dan hadis di masanya. Tidak ada yang menyamainya, apalagi melampauinya. Makanya Imam Al-Baji ketika menasihati kedua anaknya, kalau kamu, pertama dia larang jangan taklid dalam agamamu pada siapapun, termasuk sama ayah. Tidak boleh taklid. Jelas? Apalagi mengutip pendapat yang tidak didukung dalil sama sekali. Jangan taklid kepadaku, tapi ikutkan Nabi SAW. Ini nasihat ayahnya. Ayah ulama besar, Al-Maliki di Andalus masanya. Ma'asyarul kiram.
Tapi kalau kalian mesti juga taklid, tidak bisa meninggalkan taklid, fa'alaikuma bimalik ibn Anas. Taklidlah kepada Malik bin Anas. Alasannya apa? Jelas. Alasannya li'annahu, karena Malik fi asrihi la yujarihi ahadun fil fiqhi wal hadis. Karena di masanya Imam Malik tak ada yang sama dengannya dalam bidang hadis dan fikih. Dia levelnya di atas sendiri. Berbeda dengan imam yang lain. Abu Hanifah rahimahullah. Dia imamnya di fikih. Tapi di hadis jauh ketinggalan oleh seperti Al-A'mash, seperti Ibrahim An-Nakhai, seperti Al-Sya'bi di Kufah sana. Atau Sufyan Ats-Tsauri yang bersezaman dengannya. Nah, kemudian Imam Asy-Syafi'i, dia luar biasa di fikih, diakui oleh seluruh ahli fikih. Cuman di hadis dia mengaku, jelas, ngaku sama Ahmad, antum a'lamu minna bis sunnah. Kalian Ahmad lebih berilmu dari kami dari sisi sunnah. Jelas Pak? Jadi mereka saling melengkapi. Nah, dan demikian pula dengan Imam Ahmad rahimahullah. Dia fikih di hadis, dia imamnya di masanya. Tanpa ada, bila munazi, tidak ada yang bisa menyainginya. Tapi di fikih dia harus angkat tangan sama gurunya, Asy-Syafi'i. Jelas. Nah, kalau Malik enggak, dia sendiri. Ya. Dia imam di hadis dan imam di fikih. Oleh sebab itu sehingga saya diisukan bermazhab Maliki. Gara-gara saya pernah dulu mengajarkan kitab Al-Muwatta. Makanya saya pindah sekarang mengajarkan Ar-Risalah supaya dibilang besok berfoto pula sama pengikut Hambali, jadi Hambali. Ini mudah sekali berubah-ubah. Nah, karena zaman kita zaman tasnif, zaman klasifikasi orang. Duduk sama tukang cendol jadi cendoli. Ikut makan durian jadi duriani. Semudah itu orang untuk menjatuhkan hukum. Gara-gara Al-Fatihah jadi tidak jelas. Ya, karena tidak pro dengan Al-Fatihah. Kalau sempat beliau pro dengan baca Al-Fatihah pasti jelas. Itu pasti jelas, apalagi dengan bahasa Inggris yang fasih. Itulah zaman ini. Karena apa? Orang bukan lagi merujuk kepada prestasi, tapi lebih sering kepada prestise. Lebih pada prestise. Nasallahu alaihi wasallam. Tidak usah dihiraukan sekali. Ya. Tidak usah dihiraukan sekali. Nak Maliki, nak Syafi'i, nak Hambali. Yang penting adalah antum berdalil dengan Alkitab dan Sunnah dengan cara yang benar, kemudian mau tak mengamalkan apa yang bisa kau amalkan. Jelas? Ya, ada yang belum bisa kita amalkan Ustaz. Awak tahunya menggebu-gebu semangat tapi belum bisa mengamalkan. Apa contohnya? Bingung untuk cari contoh. Semangat kita nak bikin masjid sendiri dengan biaya sendiri. Semangat tak Pak? Tapi orang tak mampu. Tak sebab cakapnya. Ya, tak tahu sebab cakapnya. Demikian juga semangat nak nikah lagi Pak ni. Tapi tak sanggup. Bukan sayang. Bapak bilang takut, tapi memang tak sayang itu bikin orang takut Pak. Betul, takut kehilangan nama. Jazakallah khair. Tambah lagi contoh. Udah anda puas ya. Maunya kita nak haji setiap hari. Oh, tiap tahun ya, setiap tahun. Tapi apa daya? Piti tak ada. Nah, umroh pun tak ada. Ala kuliah. Banyak. Itu namanya kita tidak mampu. Tapi masa solat berjamaah tidak mampu? Mampu kan? Nah, solat berjamaah masa tidak mampu? Puasa tidak mampu? Sedekah masa tidak mampu? Minimal sedekah senyum. Ya, Pak. Jadi kata Imam Syafi'i rahimahullah, ini sanad yang paling kuat. Malik riwayatkan dari Ibnu Syihab. Imam, salah satu dari 6 tabi'in menjadi poros perputaran sanad hadis. Dari Urwah. Urwah adalah salah satu dari 7 fuqaha Madinah.
Tidak ada khilaf. Abdurrahman bin Abd al-Qahari min asbatin nasi fi Umar, yang paling kuat riwayatnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Makanya Syafi'i katakan, memang banyak kami dengar melalui riwayat ini tasyahud Abdullah bin Mas'ud, ini tasyahud dari Umar bin Khattab, dari Abdullah bin Abbas, tetapi ini sanad yang paling kuat yang kami miliki, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Wa in kana ghairu tsabitan, walaupun yang lain tetap sahih. Berarti ada perbandingan, ada. Beliau mengutamakan karena ini lebih kuat. Fakana alladhi nazhabu ilaihi anna Umar la yu'allimun nasa 'ala al-minbari baina dhahranai ashabi Rasulillah illa 'ala ma 'allahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian kami jadikan itu sebagai mazhab. Karena Umar tidak mengajarkan itu di atas mimbar kepada masyarakat di tengah-tengah para sahabat. Di tengah-tengah para sahabat. Illa ala ma'allamahu Nabi, kecuali sesuatu yang diajarkan Nabi kepada mereka. Buktinya tidak ada satupun yang membantah. Semuanya mendiamkan Umar, tanda bahwa tasyahud itu diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Falamma intaha ilaina min hadithi asbahina hadithun yuthbitu anin Nabi sirna ilaihi wa kana awla bina. Ketika sampai kepada kami dari hadis yang diriwayatkan oleh para guru kami, hadithun yuthbituhu, hadis lain yang menguatkannya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam sirna ilaihi, dari Nabi SAW, kami pun kembali kepadanya. Wa kana aula bina, dan ini yang paling patut kami lakukan. Itu kembali ke riwayat yang paling kuat. Qala wa ma huwa, penanya bertanya lagi, apa itu? Qultu, saya jawab, insyaallah pekan depan. Iya Pak ya? Iya pekan depan. Sabarlah, tidak lama. InsyaAllah kita jumpa pekan depan dengan izin Al-Karimur Rahman. Tapi doakan saja tidak ada halangan, InsyaAllah. Nah, karena ada rencana, ada tamu dan datang, tapi mudah-mudahan bisa dikompromikan. Di sini senang, di sana, itu InsyaAllah. Ada Syekh mau datang katanya dari Arab Saudi, mudah-mudahan bisa dikompromikan. Atau kita ajak dia ke sini, kalau dia mau. Nah, baik, terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara